Mm-mm. Silakan. Halo teman-teman, selamat siang. Semoga sehat dan profit selalu ya. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Bapak Parahita, founder dari Investasi Jalanan. Beliau juga pengarang beberapa buku bestseller yang bisa kalian temukan atau beli di Tokopedia. Tapi sebelumnya kita akan disclaimer dulu kayak biasa bahwa setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Bapak Parahita merupakan praktisi saham yang sangat aktif memberikan edukasi di Instagram @investasijalanan. Bapak Parahita juga menulis beberapa buku tentang investasi saham, diantaranya Investasi Saham dalam Ilustrasi. Baiklah, tanpa berlama-lama, hari ini kita akan belajar fundamental dengan Bapak Parahita. Silakan Pak, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Makasih Pak. Oke, terima kasih cerita. Selamat siang semuanya yang Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Kenalkan, nama saya Parahita. Saya mungkin tadi seperti udah kita sama cerita ya, mungkin ada beda ya yang saya sampaikan di sini, mungkin lebih ke apa ya, ke investasi untuk jangka panjang gitu. Karena saya sendiri sih ya udah lumayan lama ya di sini dari 2004 gitu untuk investasi saham gitu ya. Ya seiring waktu ya, dulu kan ya belajar semua gitu ya, artinya dari FATA segala macam gitu ya, mulai ada keluar bandarmologi tahun-tahun segitu. Tapi mungkin sekarang lebih fokus ke fundamental. Maksudnya ini kan pilihan ya, artinya semua orang tuh bisa, stylenya bisa masing-masing gitu ya. Mungkin saya kasih, mungkin yang di sini mungkin yang apa yang saya gunakan sekarang gitu. Jadi saya mau sharing di sini sekarang. Bentar, sharing dulu. Oke, kelihatan? Udah Pak, jelas. Cuman diperbesar ya Pak. Bentar lagi. Duh, keren banget kan ilustrasinya. Bikin tuh kita lebih gampang. Nah, mantap. Kayak anak kecil ya. Ya tapi enak Pak, bacanya nggak ngejelimet gitu loh. Oh belum. Oh belum. Enggak, gini. Oke, kita mulai langsung aja ya. Silakan Pak. Topiknya ini kayaknya memang klise banget ya. Iya. Investasi untuk jangka panjang gitu. Siapa yang nggak tahu gitu ya. Cuman saya mungkin mau kasih beberapa sudut pandang gitu ya. Kenapa kita sebaiknya berinvestasi saham untuk jangka panjang gitu. Nah, ini pasti balik lagi ya. Ini kalau kita ngomong kenapa kita investasi itu biasanya inflasi gitu. Karena kalau inflasi kita, kalau saya ingat kalau zaman dulu mungkin inflasi itu bisa sampai double digit. Itu waktu 2000-an awal dia masih double digit kita ngalamin gitu. Terus kemudian mulai ada dari BI gitu ya, ada inflation targeting sekitar 3% gitu ya, plus minusnya gitu lah. Itu agak mulai mereda, tapi tetap aja inflasi itu menggerus daya beli uang kita. Ini buat gambaran aja ya, di tahun 2000 ya. Kita kalau invest tahun akhir 99, pada tahun 2000 itu uang cash kita, ini aku kasih pointer aja sebentar. Nah, itu jadi 91.000 tahun 2000. Waktu itu memang kan tahun 2000 itu masih belum stabil ya marketnya juga ya. Waktu itu nilai tukarnya rupiah juga belum stabil terhadap USD. Terus kemudian kalau kita lihat disesuaikan dengan inflasi, nilainya itu daya belinya terus turun. Jadi kalau kita ngomong tahun 2020 itu ya, itu cuma tinggal 26.000 uang kita. Jadi yang tadi 100.000 itu cuman bisa buat beli barang seharga 26.000 gitu, uangnya sama kalau kita pegang cash. Nah, kalau kita ini saya ilustrasi yang sebelah kanan yang ke ISG. ISG itu tahun 2000 itu anjlok bener loh. Bayangin, jadi misalkan kita beli 100.000 gitu ya. Tahun 2000 itu anjlok ke 56.000 gimana? Gila juga ya, turun 50% ya. 40% lebih ya setahun gitu. Karena memang baru pulih dari Krismon. Tapi kalau kita ikutin ya, ini market secara keseluruhan, daya beli ya, ini bukan nilai nominal. Daya belinya dari 100.000 turun ke 56.000 tahun 2000. Tahun 2020 itu nilainya itu 237.000. Ya naik 2 kali lipat secara daya beli. Ya lumayan, not bad lah. Karena pada kenyataannya itu ISG itu
nanti ada di belakang itu sekitar berapa kali, 9 kali kalau nggak salah yang naiknya dari tahun 2000. Nah itu, kalau kita lihat di sini inflation rate itu historical selama 20 tahun itu kan 6,52%, tapi kalau dekat-dekat ini ya sekitar 3%-an lah, apalagi waktu pandemi kan sempat berapa sebulan deflasi malah ya, karena memang aktivitasnya turun karena PSBB. Nah, ini kalau kita ngomong investasi apa sih yang paling bagus, ini saya ambil dari The Swedish Investor YouTube channel. Itu teman-teman kalau mau belajar di situ juga bagus sih isinya. Jadi dia adalah di channel YouTube-nya. Saya cuma ngutip di sini, saya terjemahkan dalam bentuk gambar ilustrasi. Yang cash juga jelas mudah tergerus oleh inflasi paling bawah itu. Tapi kan kita kan butuh dry powder juga kalau untuk invest kan. Jadi kalau misalkan kayak pandemi lah. Pandemi itu kan waktu pandemi nggak enak banget itu kemarin Maret 2020 ya. Tiba-tiba anjlok semua harganya dan kita nggak punya uang untuk belanja. Gitu nggak enak banget rasanya. Udah saham kita turun, mau beli lagi harga murah nggak bisa gitu, nggak ada duit. Nah itu karena itu cash itu memang rentan terhadap inflasi tapi penting untuk cadangan sewaktu-waktu kalau antisipasi opportunity seperti itu. Kemudian aset yang nggak produktif itu ya, selanjutnya di atasnya itu ada proteksi kayak emas gitu ya, beberapa barang berharga koleksi gitu ya. Ya dia aset gitu ya, ya harganya bisa naik gitu ya. Kalau emas mungkin sesuai inflasi, ada hedging di situ fungsinya, tapi tidak produktif, dia nggak kasih dividen. Atau mungkin kalau kita invest misalkan kayak properti kan kita bisa dapat uang sewa, nggak ada seperti itu kalau di emas atau barang koleksi. Terus yang di atasnya itu kita udah mulai ngomong aset produktif gitu ya, tapi ada dua macam nih, ada yang mediocre gitu. Ini kayak ngomongin lebih spesifik tentang saham sebenarnya. Kalau yang mediocre itu biasanya sahamnya gimana ya, yaitu returnnya terhadap investasi terhadap, ini saya ngomong bisnisnya ya, bukan harga sahamnya ya, return terhadap investasinya itu kecil biasanya, dia butuh investasi gede gitu. Tiap tahun harus capex gitu ya, capital expenditure harus gede gitu, terus. Jadi ya nggak bisa cepat gitu naik bisnisnya. Terus kemudian ada aset produktif yang dibilang great gitu. Ini biasanya butuh sedikit modal. Ini biasanya banyak di perusahaan di consumer goods gitu ya, itu yang mungkin modalnya nggak terlalu besar untuk ekspansi gitu ya, untuk naikin itu biasanya return on equity-nya tinggi gitu. Pricing power-nya kuat. Pricing power itu kuat itu maksudnya kalau misalkan lagi inflasi nih, terus dia terpaksa karena harga bahan baku naik, dia harus naikin gitu ya harganya. Mungkin ketika dia menaikkan harga itu mungkin nggak terlalu kehilangan pelanggan gitu. Nah itu memang kalau kita bisa milih-milih perusahaan yang seperti itu, sekuat itu gitu ya, itu bagus itu, karena dia pass on kenaikan harga bahan bakunya ke pelanggan dengan mudah. Kan ada juga yang model yang ya bisnis kan macam-macam ya, ada yang kesulitan soalnya begitu kita naikkan harga nanti pelanggan pada lari gitu ya ke sebelah kayak gitu. Nah itu kita perlu bisa misahin. Ya kira-kira kalau perusahaan yang great gitu ya asetnya itu ya kira-kira ya tumbuh tinggi gitu lah dengan modal yang tidak terlalu besar, ya dia kuat lah posisinya. Mungkin kita tahu sendiri kalau di market banyak biasanya harganya mahal sih memang sih sahamnya. Terus yang paling tinggi ya memang investasi pada diri sendiri lah. Kalau kayak gini ya gimana ya, kalau pada diri sendiri itu ya kalau kita udah bisa punya lebih banyak pengalaman, pengetahuan, pasti returnnya lebih gede lah pasti dibanding yang lain. Kita bisa macam-macam. Nah itu kira-kira seperti itu. Nah ini kalau ini gambaran dari tahun 97 ya. Untuk IHSG, ini IHSG di sini. Kita lihat gambarannya ya. Kadang ada orang yang suka pengen, gimana kalau investasi jangka panjang tuh pasti untung? Enggak pasti juga, tapi kemungkinannya mungkin besar gitu ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini IHSG naik 9 kali lipat. 800%, sekitar 9 kali lipat. Dari tahun 97 sampai 2022 awal. Ini kalau kita lihat memang, wah ini kalau kita pegang terus ya bisa naik, tapi ya nggak segampang itu kan. Kita tahun 97 ketemu Krismon, IHSG turun 65% dari peaknya. Terus kemudian 2008, kebetulan saya Krismon nggak ngalamin ya, masih kecil. Masih belum punya duit buat invest. 2008, ya saya udah mulai ngalamin ini, yaitu ya lumayan sakit sih di 2008 itu ya, karena hampir semua saham tuh turun gitu ya, jadi 60% ya overall dari peaknya di 2830 IHSG
turun ke 1111. Dan itu memang nggak gampang. Itu tahun 2008. Terus kita ada ya crash market di antaranya lah ya. Ini tahun 2013 tuh turun 24%. Tahun 2015 turun 25%. Pandemi kita lihat IHSG sempat turun 37% dari peak. Itu total bulan Maret ya. Meskipun ya untungnya ya di 2020 tuh kayaknya recovery-nya relatif cepat ya untuk market itu. Kalau yang 2008 tuh salah saya butuh setahun gitu kira-kira. Seingat saya untuk recover. Itu lumayan agak lama. Apalagi yang Rismon lebih lama lagi. Tapi kalau yang 2020 itu kira-kira saya ingat ya bulan apa ya Juni udah mulai recover ingat. Cuma berapa bulan aja sih sebenarnya untuk market, dan waktu itu ya agak menarik gitu karena ya waktu itu ya, kalau kita ingat saham-saham farmasi, terus kemudian muncul yang saham digital ekonomi, macam-macam artinya memang itu banyak hal menarik yang saya pelajari waktu tahun 2020, hal baru terus terang, dan banyak investor baru juga yang baru muncul tahun segitu, itu tambah menarik lagi gitu fenomena di market, jadi lebih semarak istilahnya, asik lah gitu. Nah, oke, lanjut. Nah, terus kita kalau investasi jangka panjang juga, itu kalau kita bandingkan dengan inflasi, ini saya bagi-bagi ya, berapa periode setiap 5 tahunan gitu, dari 91 sampai tahun 2020, itu IHSG itu yang kanan ya, yang kanan gitu ya, yang orange, yang biru itu inflasi. Kita lihat tuh, itu IHSG itu nggak selalu menang dari inflasi loh. Wah, ini repot juga gitu ya, dia tahun 91 sampai 2000 itu kalah terus dari inflasi. Bahkan ya kalau 96 sampai 2000 ya Krismon lah yang minus ya IHSG. Terus kemudian mulai recover banget recover dengan CAGR 22,8% per tahun IHSG. Yang hal yang untuk beberapa tahun terakhir kayaknya barang langka gitu di IHSG bisa naik segitu banyak setahun gitu. Ini market ya, kita mau market gitu. Sementara inflasinya cuma 9%. Tahun 2006 sampai 2010 masih bagus juga, even waktu itu sempat mengalami krisis global tahun 2008, tapi overall itu market itu naik 26,1% setahun. Nah, tapi di 2011 sampai 2015 memang lebih rendah dari inflasi, di sampai 2016 sampai 2020 lebih bagus. Tapi yang kita perhatikan di sini, ini nggak terlalu besar ya sebenarnya ya, returnnya IHSG market secara keseluruhan. Tapi kalau yang saya perhatikan sekarang, ini saya asumsi ya, ini ya, kalau perhatikan di sini itu dividend yield cuma 2% gitu ya. Ya karena saya orang jadul mungkin ya, zaman dulu sih namanya dividend yield itu kecil-kecil memang. Karena apa? Dulu itu kalau apalagi tahun 2001 sampai 2010 ini ya, kalau kita lihat itu ya, PR-nya IHSG itu tinggi banget loh. Kalau sekarang itu kan kita lihat PR-nya IHSG, saya lihat data di IDX kemarin itu rata-rata itu sekitar 13 sekarang, sempat turun 12 kali cuman PR-nya. Tapi kalau dulu itu bisa sampai 18 gitu ya, 18 kali ya. Artinya dividennya juga biasanya kelihatan kecil gitu jadinya. Jadi begitu lihat sekarang tuh agak seneng juga, jadi dividen bisa gede gitu, 5% aja kadang dibilang kecil gitu. Ya menarik, jadi return-nya memang ini kecil secara harga market, tapi kalau kita tambahkan dividen ya sekitar 2%, bisa sampai 5% ya lumayan gede juga. Ini rata-rata ya, average. Nah ini kalau kita asumsi kita kinerjanya sama dengan market, nggak mau dong kalau sama dengan market. Kita kan kalau pilih saham kan udah capek-capek, masa kayak sama kayak market, investasi di reksadana indeks aja lah kalau ETF, kalau enggak ya nggak repot kita milihnya. Ya kita kan pengen lebih tinggi dari market, tapi memang butuh usaha, jelas itu kira-kira. Nah kalau kita lihat gitu ya, dibandingin instrumen lain, saya coba bandingin sama emas, ORI sama SRI ya, obligasi retail sama sekuritel. Yang kanan tuh inflasi, yang sebelah kiri ini tuh average dari 2009 sampai 2021 gitu. Kalau saham itu lumayan tinggi, 15,2%, seperti yang kita lihat tadi ya, sebelum memang beberapa tahun sebelum ini itu memang lumayan tinggi. Sementara instrumen lain tuh ya antara sekitar 7 sampai 9% lah per tahun, emas, SRI, ORI, inflasinya juga mungkin sekitar 4%. Tapi kalau kita lihat memang 5 tahun belakang, yang kanan, yang kuning ini, 2016 sampai 2021, IHSG itu average-nya cuma 6,7. Ini yang emas bisa 10,3, yang SRI ORI ya sekitar 6% lah.
dan ini jadi hal yang menarik ya, karena kalau kita cuma ngelihat data 5 tahun ke belakang, katakanlah, waduh IHSG mau nggak kemana-mana gitu, jalan di tempat. Iya, even dari 2018 itu IHSG itu dari berapa ya, 6.800 gitu, kalau tadi datanya. Sekarang 7.000 aja susah banget tembusnya gitu kan. Ya artinya ya hampir di situ-situ aja gitu IHSG juga. Sebenarnya itu kalau kita invest long term itu sebenarnya peluang kalau buat saya. Pertama, kalau invest long term itu kalau kita cari yang ada dividennya itu ada kayak uang tuku. Yang kedua, buat saya biasanya saya lebih mudah cari saham yang murah belakangan ini. Saham yang pairnya single digit itu banyak gitu ya. Karena kalau saya ingat tahun 2013, 2014, mungkin Bapak Ibu mungkin ya udah ngalami juga ya waktu itu. Itu kadang-kadang susah banget cari saham murah gitu loh. Saham itu pairnya itu di atas 15, banyak banget gitu. Mahal gitu. Ya, jadi saya sampai ada satu tahun gitu ya, ada 1 tahun saya lupa tahun 2015 atau berapa. Terus saya bingung, saya tuh bisa apa gitu, ini mahal semua gitu loh. Waktu itu saya bingung, akhirnya saya diam aja. Waktu itu saya akhirnya mostly banyak cash gitu ya waktu itu, karena saya bingung ini invest apa lagi ya, udah terlalu mahal gitu ya. Tapi kemudian terus kita lihat sekarang tahu-tahu ada pandemi gitu ya, terus kemudian harga saham tuh murah semua. Terus menariknya itu memang banyak saham itu yang sekarang itu udah belum recover gitu ya. Artinya dia kinerjanya mungkin sebelum pandemi sama gitu ya, tapi ternyata harganya belum recover. Itu ada beberapa yang seperti itu. Itu harus cari tahu. Nah, terus yang kedua, ini kelihatannya asik banget ini ya saham ini ya. Ada lagi saham ini, salah satu saham consumer goods. Itu kalau kita lihat ya harganya itu naik sampai dalam 5 tahun ini ya, itu dia naik sampai 2 kali lipat itu kira-kira. Bahkan kalau lihat data terakhir ini kan baru sampai 2021 ya. Itu dia udah naik sampai berapa? 12 kali lipat kali ya. 12 bagger sama itu. Nah, ini senang-senang walaupun tetap aja patternnya sama dengan IHSG tadi. Kita mau dapat sampai 12 bagger kayak gitu, katakanlah ini kalau di sini cuma 7 bagger ya. Itu juga 6 kali lipat, sorry, buat 7 bagger. Itu kita harus ngalamin sempat turun 23% sahamnya, sempat turun 51%. Ya gitulah. Jadi artinya memang nggak gampang untuk buy and hold itu untuk jangka panjang. Nah, buy and hold itu juga ada masalah lain. Kalau kita salah milih saham ini kayak gini, ini salah satu saham ada ya ini. Nggak mau nyebut lah, nggak tahu ke saya. Ini jalan di tempat loh, tahun 2016 sampai sekarang harganya di sini malah lebih rendah dikit gitu sekarang. Ya ini. Nah ini kira-kira kalau agak repotnya kalau kita buy and hold dan memang kita nggak terlalu paham sama bisnisnya gitu ya, terus kita nggak mau update gitu. Ya nanti kapan beli saham kayak gini, bayangin aja 5 tahun duit kita mandek loh di sini ya. Duit kita mandek 5 tahun dulu. Aduh, pusing juga ini. Kira-kira gitulah. Nah ini gimana kita menyikapinya sebagai investor? Nah ini saya sudut pandang ya, mungkin ya kalau teman-teman di sini macam-macam gitu ya, background sama itu ya strateginya. Mungkin saya ambil dari kalau investor gimana sih gitu melihatnya ya. Nah ini kalau saya ngomong pertama tentang compounding itu kalau jangka panjang itu diharapkan sebenarnya kan compounding ya. Artinya kita return itu ya artinya apa ya? Bunga berbunga lah gitu, compounding gitu. Jadi awal-awal itu memang susah. Memang berat terasa ini nambahnya dikit banget sih nilai investasinya gitu. Efek Sisyphus. Kita maju 2 langkah, turun mundur selangkah. Itu aja terus. Tapi ini kalau kita udah sampai sini ya, ini cuma analogi ya. Artinya pada saat kita udah mulai mungkin dana kelolaannya udah mulai besar gitu ya. Dana yang kita pribadi itu udah mulai lumayan besar. Dan kemudian pengetahuan juga udah sama pengalaman udah mulai banyak. Itu udah mulai tahu gitu celah-celahnya di market gitu. Oke, saya bisa ngarep itu return yang make sense tuh per tahun buat saya itu segini. Itu rasanya itu kayak snowball lama-lama. Semakin lama semakin gede. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini juga kalau saya kasih, jadi kalau semakin awal juga semakin bagus gitu ya. Walaupun bukan berarti kalau investasinya agak telat gitu ya nggak bisa, cuman memang jadi berat gitu ya. Ini kalau kita saya kasih gambaran dia, Rina itu invest umur 25. Dia pengen buat pensiun. Ini untuk ilustrasi aja ya. Nilainya kan masing-masing orang beda ya. Kebutuhannya berapa gitu. Tapi kira-kira gambaran gini. Dia investasi 1 juta per bulan top up.
Ya, karena saham, I don't know whatever it is. Assumption return 10 10% per tahun itu konservatif banget sih ya, 10% per tahun. Terus dia berhenti top up di usia 35, itu kecapai 1,5 miliar dia dapat nilai investasinya. Bahkan dia dari umur 35 sampai pensiun 55 nggak perlu investasi lagi, nggak perlu top up lagi, biarin aja jalan. Kalau dia dapat 10% per tahun, dia dapat 1,5. Nah ini kalau Andri, dia agak telat, mulai di usia 35. Nah, dia karena dia telat, dia top up-nya ya 1 juta sama, tapi dia sampai umur 55, jadi artinya selama 20 tahun, itu dia harus invest terus sampai pensiun. Dan itu pun dapatnya cuma 768 juta, separuhnya dari Rina. Padahal Rina cuma invest selama 10 tahun. Nah itu keuntungannya kalau kita lebih awal kalau invest rutin juga. Ya kira-kira konsepnya gitulah ini standar. Jadi makanya sampai Albert Einstein bilang compounding is the eighth wonder of the world. You understand it or it, you doesn't face it. Karena compounding ini memang kadang-kadang yang bikin susah itu kalau kita FOMO, atau kalau anak sekarang dibilang FOMO atau takut gitu ya. Kalau dikit-dikit ya tergantung strategi ya, karena ada orang yang digertak dikit takut jual gitu. Ya tergantung, kalau TA ya nggak kayak gitu juga. TA kan bisa harus cut loss juga ya. Tapi kalau kita ngomong saham secara umum, kalau kita pengen beli jangka panjang tapi kena gertak dikit keluar gitu ya, ya itulah, nggak ada compoundingnya kita dalam jangka panjang, habis sudah selesai. Ya kira-kira gitulah. Tapi kalau kita ngerti itu ya, ini sih oke, sahamnya oke, bisnisnya oke gitu. Ya itu nanti compounding terus, itu bisa lama sekali itu. Tapi dengan term and condition kayak tadi saya ceritakan, nggak gampang. Oke. Nah, terus kita gimana gitu? Ya jelas itu kalau semua juga ini nggak terbatas untuk saham ya, tapi untuk semua bidang itu ya kita harus paham. Yang kita beli itu kita harus paham saham. Ini kasih gambaran nih ya, ini ada lingkaran kuning sama lingkaran hijau. Ini kuning apa orange? Kuning kali ya. Kuning dua. Nah, itu circle of competence. Apa yang kita pahami? Kita sebenarnya tahu cuma sedikit loh yang biru ini. Nah ini kalau kita invest di saham-saham yang bisnisnya di sini yang kita paham banget, misalkan kita memang kerja di industri itu, atau kita punya teman yang di situ yang sering kita ngobrol sama dia gitu loh, jadi paham kira-kira industrinya seperti apa atau produk yang kita pakai, kita tahu gitu ya seperti apa, itu mungkin di lingkaran biru ini. Itu kecil biasanya, kan di IHSG banyak banget tuh ya industri sama sektornya. Tapi di sini aman kalau kita invest di sini karena kita tahu. Nah kita juga ya, kalau saya langsung loncat yang hijau ini ya, yang hijau ini juga aman sebenarnya. Kita nggak paham, tapi kita aman karena kalau kita nggak paham biasanya kita nggak berani invest di situ. Yang lebih serem itu sebenarnya yang ada ngeri itu kalau di yang ini, yang kuning ini. Kenapa? Kita itu kerasa paham padahal sebenarnya enggak. Itu bahaya. Artinya kita dengan PD invest di situ padahal sebenarnya kita nggak ngerti dalamnya apa. Itu bahaya. Nah kira-kira kayak gitu. Jadi kita gimana caranya yang lingkaran biru semakin lama semakin gede, semakin paham kita. Ya itu butuh waktu memang, butuh effort, butuh waktu. Nah ini saya pernah ngumpulin ini data ya, kira-kira ya dalam jangka panjang ini ada 10 saham ya, yang dari tahun 2002 sampai 2011 itu kayak ada Arna, ada Astra, ya kan, macam-macam ya. Ini jadi Sampurna, Indofood, Kalbe, itu dia EPS growth-nya dia di double digit, konsisten selama 10 tahun, 2002 sampai 2011. Itu si akhirnya stoknya per tahun naik segini, 20 sampai 49% lah, 20 sampai 50%. Nah itu artinya gede banget loh. Ya kalau buat saya sih gede ya, karena saya selama mengalami gitu ya bisa dapat return 20-30% setahun, itu konsisten ya, asal konsisten ya. Itu ya lumayan gitu ya, karena dari tahun 2004 sampai sekarang ngalamin tuh ya memang ada pasang surutnya gitu ya kalau saham itu. Kadang-kadang bisa gampang banget, setahun bisa return gede banget, tapi kadang kalau lagi marketnya crash ya mungkin untungnya kecil atau bahkan minus gitu ya. Ngalamin, tapi average ini 10 tahun 2002 sampai 2011 ini ada krisis global di belakangnya. Selama itu saham-saham ini tuh bisa tumbuh dengan bagus gitu ya. Kasih keuntungan kita per tahun segini. Ini so good. Nah, ini kan tahun 2002 sampai 2011 satu dekade. Selanjutnya gimana gitu ya?
sahamnya ganti ya. Maksudnya ternyata nggak sama seperti itu. Nanti gini, di sini ada Eka-Dharma, ya, ada INKP, ya, Giat, MIDI itu saya nggak nyangka juga itu gede juga gitu. Metrodata, Mayora, ya, terus itu macam-macam yang kita mungkin nggak banyak tahu, SCTP gitu ya, Garaksa gitu atau Ultra Jaya. Itu ya udah masih bagus juga, even bahkan di sini mungkin bisa 20-30%, nggak setinggi yang tadi memang, karena memang phase-nya beda 2009 sampai 2020 sampai 2020 loh, pas pandemi loh masih bisa segini. EPS growth-nya tumbuh juga bagus, juga double digit di sini. Ya artinya gini, ini bukan rekomendasi ya, maksudnya artinya kalau kita milih saham yang benar gitu ya, dalam jangka panjang itu bisa tumbuh. Tapi satu hal, saham itu nggak harus sama yang kita pegang. Kita harus fokus pada portofolio kita. Artinya bisa aja kita cuma pegang berapa tahun. Even kalau memang kecepatan naiknya mungkin ya berapa bulan gitu, saya juga bisa jual gitu ya. Tapi yang penting portofolio kita itu konsisten returnnya. Itu yang kita kejar. Jadi kadang-kadang ada orang mungkin nggak ngerti, kalau buat saya salah kaprah ya, bilang kalau beli saham tuh kalau jangka panjang ya sahamnya itu terus sampai puluhan tahun. Saya mungkin nggak seperti itu. Kalau saya ya, karena yang saya pikir saya lebih fokus ke portofolio. Entah sahamnya mau kayak gimana juga, mau pegang berapa bulan, 6 tahun, 2 tahun. Ya ada juga yang lama juga yang mungkin saya pegang gitu ya, lama gitu ada beberapa. Tapi pada umumnya agak susah cari saham seperti itu memang, yang dia bisa orang yang dibilang orang wonderful company. Ya memang kelihatannya gampang, tapi nggak gampang juga gitu, karena kita tahu bisnis itu pasang surut gitu ya, kadang-kadang kesandung segala macam. Ya mungkin realistis saja lah seperti itu kalau saya buat invest, kira-kira gitu. Jadi ini gambarannya ya. Nah ini kalau bilang ngomong stylenya di sini, kalau orang invest itu kan macam-macam ya, ada mulai yang di value, benar-benar dia itu pengen murah banget harga sahamnya. Di sini ada Ben Graham sama Walter Schloss, ini muridnya ya, Walter Schloss ini. Terus kemudian di atasnya ada value, Warren Buffett itu mungkin bisa masuk 2 kategori. Dia growth juga, lihat value sama growth. Terus kita lihat di situ ada Peter Lynch. Terus kemudian kita growth, benar-benar growth stock. Di sini ya kita lihat ada Philip Fisher sama T. Rowe Price. Philip Fisher ini gurunya Warren Buffett juga sih sebenarnya, bukan guru secara langsung ya, tapi Warren Buffett bilang dia itu metodenya ngambil dari Philip Fisher juga, terutama soal growth. Terus kemudian kita momentum, di sana ada Cathy Wood yang benar-benar dia stock price dari momentum bisnisnya gitu ya, kita lihat. Jadi ini memang dimensinya itu sangat luas gitu kalau untuk kita investasi gitu ya. Mulai dari kita pengen value yang pengen murah, atau kita pengen momentumnya, growth-nya kita pentingkan, itu pilihan. Kalau saya sendiri mungkin cenderung di sinilah GRP, growth at a reasonable price, sebenarnya yang saya ikutin sekarang. Kalau growth banget saya juga nggak terlalu bukan terlalu cocok ya, memang ya nggak cocok sih, memang saya lebih suka yang ada value-nya juga. Kira-kira seperti itu. Nah ini kalau kita lihat ya, jadi sebenarnya ini ada beberapa contoh gitu ya, yang mungkin biasa dijadiin referensi buat orang-orang, itu sebenarnya tingginya ya nggak terlalu tinggi banget gitu ya. Kayak Ben Graham itu dia cuma 20% gitu ya, selama 20 tahun, 36 sampai 56, tapi dia masih di atas market, itu yang penting. Market waktu zamannya dia mungkin masih pakai DJIA ya, itu 12,2%, cuman 8% di atas market. Oke. Warren Buffett 31,6%. Ya lumayan itu, 20%. Masa jayanya dia tahun 57 sampai 68. Wah, kalau sekarang mungkin dia nggak bisa sekeceng itu, karena dana keluarnya udah gede banget. Dia nggak bisa beli saham yang mungkin market cap-nya kecil-kecil, meskipun dia lihat itu bagus, itu nggak bisa beli. Karena nggak ngefek, dia itu gede banget soalnya dana keluarnya. Dia cuma bisa beli dengan nominal gede. Nah itu membatasi potensi returnnya juga sih, mau nggak mau. Jadi kalau kita lihat sekarang memang mau nggak mau ya, Berkshire-nya Warren Buffett itu kinerjanya turun. Kita pilihan sahamnya udah menipis gitu sih. Ya kira-kira gitu. Kalau Peter Lynch ini dia fund manager untuk reksadana Magellan. Dia selama 13 tahun ya, dia dapat return 29,2% dibandingin market 15,8%. Yang gila gini dari Peter Lynch itu saham itu banyak banget di reksadananya. Itu banyak, ratusan apa ribuan dia punya saham di situ. Tapi dia bisa dapat return segini. Ya memang dari dia itu
mungkin yang gede-gede itu cuma beberapa ya, tapi ya mungkin yang lain itu istilahnya kayak nitip sandal mungkin kayak orang bilang kali ya. Belinya nggak terlalu banyak gitu ya, karena dia suka tapi dia belum terlalu yakin, tapi dia mungkin prospeknya ada gitu, dia beli mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak. Tapi ya overall oke, dia bisa 29,2% selama 13 tahun. Kemudian dia jual Greenblatt yang katanya pakai magic formula, bukan magic banget sih, tapi logic memang sih. Dia bisa klaimnya 30,8%. Dari tahun 88 sampai 2004, 16 tahun ya kira-kira ya. Itu jauh di atas market yang waktu itu cuma 12,4%. Ya kira-kira gitu. Intinya memang kalau dalam jangka panjang mungkin kalau saya ya mungkin ekspektasinya gimana, manage ekspektasi nggak terlalu tinggi. Tapi bisa konsisten, itu yang saya kejar terus terang. Kira-kira gitu. Nah ini untuk ngelola resiko, di sini ya jelas harus milih saham dengan cermat. Ini kenapa saya ngomong resiko? Resiko itu istilahnya kalau saya invest itu, saya memikir resikonya dulu, nanti biasanya return mengikuti. Kira-kira gitu. Nah itu salah satu caranya, pilih sahamnya. Ya ini tahapannya standar ya. Kira-kira kita quality assessment juga gitu ya. Manajemennya gimana, dia punya mood itu competitive advantage, keunggulannya apa sih bisnis ini gitu. Ya ini kadang-kadang nggak terlalu ilmiah juga, nggak apa-apa gitu ya. Mood artinya apa yang kita lihat sih, apa keunggulannya sih, misalkan kata produk ini A dengan produk B gitu ya, produknya dia keunggulannya apa, kita kan bisa lihat, kita pakai barangnya sehari-hari, kita lihat sehari-hari, itu bisa kita lihat dari situ juga. Terus kuantitatif itu ya kita istilahnya baik crunching numbers di situ, kita lihat laporan keuangannya, kita lihat baca-baca berita dia mau expand gimana gitu ya, impact-nya apa gitu kira-kira. Terus kemudian baru setelah selesai itu, oke ini bisnisnya oke, prospektif, kita mulai evaluasi. Setelah evaluasi kita tentukan kita itu beli, jual apa, ya udah nggak usah diapa-apain, nggak beli nggak jual juga gitu. Investor kan enaknya itu ya, mau nggak ngapa-ngapain juga nggak ada yang protes gitu. Nah tapi terus kemudian jangan lupa kita review ya, kira-kira gitu, milih sahamnya harus cermat lah intinya. Nah yang satu ini mungkin kadang-kadang agak kontroversial, masalah RCA, kalau DCA kalau di US ya, rupiah cost averaging, jadi kita beli dengan nilai yang sama gitu ya. Ini kalau buat investor awam, umum, ini berguna banget. Karena saya dulu juga karyawan ya. Maksudnya saya biasa kalau saya sebagian gaji gitu, saya sisihkan gitu ya untuk invest gitu. Kira-kira kayak gini lah. Ini saya kasih contoh Selamat Sampurna, SMSN. Dia produsen filter sama radiator, lumayan gede juga gitu. Karena dia besar porsinya untuk ekspor. Ini dia lumayan kuat. Dia bertahan sampai puluhan tahun ini dia. Sangat stabil kinerjanya. Kalau kita beli, saya kasih contoh cuma setahun di April 2002 sampai Maret 2023. Kalau kita beli terus, dan ini ciri khasnya satu, dia itu sering banget bagi dividen. Setahun bisa 4 kali kasih dividen. Ya ini kita lihat di sininya Juni, Agustus, September bagi lagi, November bagi lagi, 4 kali setahun gitu. Nah gitu ya, meskipun nggak terlalu besar ya di total ya memang gitu, tapi dia pintar juga sih karena dia bisa manage cash flow-nya, jadi nggak terlalu jebol cash flow-nya. Terus gara-gara dividennya nggak terlalu besar, jadi habis dividen biasanya harga sahamnya nggak terlalu turun mungkin biasanya karena dia kecil baginya, nggak kerasa gitu. Tapi kalau dikumpulin setahun ya lumayan. Nah itu kalau kita cara kayak gitu itu dapat 1.400-an per lembar, 1.450 per lembar. Sementara harganya sekarang 1.500. Kalau dihitung sama dividen untungnya 8,4%. Kecil sih. Saya cuma kasih ini kecil, tapi waktu itu market turun 3,8% untuk periode yang sama. Artinya spreadnya itu ada sekitar 11%. Kira-kira gitu, 12% malah. Dibanding market, bagus lah, lumayan bagus lah. Nah ini kan cuma salah satu contoh. Kalau kita bisa beli di harga 1.255 ya jelas lebih gede lagi dari return kita. Tapi kan kita pengen kita itu bodoh-bodohan lah investnya. Invest yang pokoknya setiap bulan invest gitu aja. Itu aja bisa dapat return lumayan gitu. Kira-kira gitu. Nah itu kita mungkin nggak akan beli di 1.560 overall atau tinggi-tinggi yang di sini. Tapi kita dapat harga di sini loh, yang garis merah ini 1.563. Nggak terlalu mahal juga, nggak terlalu murah juga. Kira-kira gitu. Nah ini kalau diversifikasi, nah ini juga ini macam-macam, ada orang yang saya kalau diversifikasi lalu bodoh lah, diversifikasi berarti nggak ngerti sahamnya, bukan masalah gitu juga. Karena saya sendiri ngalamin gitu ya, itu
paling nggak enak boncos itu kalau kita udah yakin banget sama satu saham, ternyata kemudian ada satu berita, ada satu kejadian yang tidak kita sangka-sangka, jebol sahamnya, itu kapok kan. Beberapa kali ngalami seperti itu. Artinya diversifikasi ini nggak harus yang banyak ya, sampai banyak banget saham yang enggak. Mungkin cuma beberapa, tapi kita paham semua gitu ya. Ya untuk antisipasi resiko seperti itu lah. Jadi ya kita sebisa mungkin kita tetap paham sahamnya, tapi kita sebar bagi beberapa saham gitu. Jadi kalau ada satu yang jeblok gitu ya, katakanlah sudah susah tertolong lagi lah istilahnya gitu, kita masih ada beberapa saham lagi lain yang bantu gitu. Itu kira-kira gunanya. Dan itu memang tenang, mungkin kalau seumuran saya juga memang butuh seperti ini gitu ya. Karena kalau kesulitan gitu naik turunnya itu udah berat juga gitu. Ya kira-kira seperti itulah. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Semua mungkin dari saya, mungkin lebih enak ditanya jawab gitu. Kira-kira seperti apa? Mungkin balikkan ke cerita ya. Ini disclaimer juga ya, seperti tadi di awal. Saya nggak ada rekomendasi jual atau beli gitu di sini. Kira-kira gitu. Oke. Makasih banyak Pak Parahita. Ini sangat menarik karena memang kita, tadi saya bilang, kita jarang banget untuk belajar fundamental. Makanya kali ini kita coba mungkin dari basic dulu, pengelolaan kayak gini nih, kayak portofolio, kemudian memberikan kayak insight ke teman-teman juga, mudah-mudahan bisa mendapat pengertian bahwa investasi itu memang kadang mesti agak nunggu ya Pak, bukan yang kayak beli 2 tik 3 tik kabur terus cuannya sedikit. Nah itu yang aku khawatirkan kalau misal kita invest yang modelnya mungkin yang sekarang atau berapa tahun terakhir ini lagi tren scalping, itu mungkin nggak buat semua orang, hanya beberapa orang yang memang punya kecepatan tinggi, punya mata jeli. Nah kalau yang kita telat kita beli dan coba-coba untuk scalping, takutnya kita untungnya kecil-kecil, pas kena gebuk tuh gebuknya gede. Bener nggak sih Pak? Kalau misalnya kita belinya investasi santai, kita bisa pergi meeting, kita bisa pergi, kita tinggal, mungkin naiknya pelan, tapi sekali ternyata setelah diakumulasi itu sebenarnya returnnya cukup lumayan ya Pak, kayak tadi Bapak bilang, dikumpulin sama dividen, dan itu pun kita tenang, tidurnya juga tenang, nggak stres, nggak mikirin, aduh besok marketnya gimana ya, kan kita yakin sama fundamentalnya. Jadi dan kita tahu nih company misalnya ada growth, kemudian ada bagikan dividen yang secara rutin, jadi mungkin mengurangi dampak stres juga ya. Jadi kalau kita nggak stres, mungkin kita bisa milih saham yang lain tuh lebih enak ya Pak. Nah aku mau mungkin ini sebenarnya udah banyak pertanyaan nih ya pada temen, aku cuma penasaran aja bagaimana tanggapan Bapak untuk misalnya saham yang sekarang ini kan banyak nih baru listing tapi naiknya itu udah beggar dalam beberapa bulan. Nah kalau kayak gitu apakah kita wise untuk ikut beli? Soalnya nih kayaknya naiknya tuh nggak ada waktu buat kita itu, kita kan ngarepin dia ada pullback ya, kita turun, kita baru masuk. Ini hampir dibilang jarang sekali pullback. Oke, mungkin kita ngomong di sini contohnya saham Aman. Itu kan dari IPO kan naik terus, naik. Ada satu hari doang yang ARB, itu pun karena ada salah satu sekuritas yang memberikan tanggapan bahwa kemungkinan untuk masuk ke MSCI atau FTSE itu nggak akan dalam terjadi tahun ini. Kemudian habis itu turun, tapi turun cuma sekali itu doang, Pak. Habis itu turun naik terus, itu pun turun 2.000 lebih. Habis itu udah naik terus sampai nah sekarang. Nah kalau kayak gitu gimana ya? Apakah kita skip aja cari saham lain, atau memang kalau kayak gitu investor masih bisa masuk gitu loh Pak? Aku tuh bingung kan. Iya. Ya karena ini agak unik ya memang AMN ini ya. Karena saya memang nggak ikut sih IPO-nya, saya nggak tahu gitu. Karena saya jarang beli dalam IPO, karena kalau IPO biasanya kan saya pengen tahu track record-nya seperti apa gitu ya. Ya mungkin saya nggak tahu paham. Cuman memang ya ini agak-agak menarik sih, aku nggak ngerti juga ya, kenapa kok bisa hijau semua. Iya makanya kalau menurut orang fundamental kan secara valuasi juga udah tinggi ya, valuasinya juga tinggi, tapi memang itulah kenyataannya dia naik terus. Ya itu memang gini loh, kita itu kalau invest itu ada dua macam sih. Jadi kita itu beli bagus,
kita kira bagus ternyata sahamnya jelek. Yang kedua itu kita nggak beli karena kita pikir jelek ternyata bagus. Ya itu kan kadang soal nasib juga gitu. Iya benar. Gitu juga kadang-kadang. Tapi kalau yang ini tuh memang karena saya nggak terlalu merhatikan ya, tapi memang kayak ini biasanya kan kalau IPO itu kan dia naik tinggi seret langsung turun gitu ya. Biasanya kayak gitu ya. Iya. Dan ini ada beda patternnya gitu. Saya nggak terus terang ini saya kalau dari sisi fundamentalnya saya nggak terlalu bisa komentarin karena saya belum baca juga. Ya waktu saya sempat lihat itu PI-nya sekitar berapa ya terakhir? Tinggi. 12-an deh. Tinggi banget sih. 12 dibanding berapa, industri ya? kayaknya gitu. premium, Pak. Ya artinya itu kalau gitu saya dari fundamental agak kurang bisa komentarin karena saya juga belum baca detail laporan keuangannya juga karena saya nggak tahu baca itu. Tapi ya gini, tapi kalau di sisi lain kalau kita cari contoh lain ya, katakanlah ada beberapa saham yang memang meskipun dia udah beggar itu bisa masih dibilang murah gitu. Ya, kalau seperti itu investor bisa, kalau saya ya, saya nggak bisa pukul rata semua investor. Kalau saya biasanya Skip. selama dia masih oke ya, katakanlah misalnya gini, saya beli katakanlah di per sekitar 10 ya katakanlah ya. Terus kemudian dia naik terus saja, tapi labanya juga naik terus gitu ngikutin. Itu kan bisa jadi bagger tuh, bagger terus sering gitu ya. Tapi kalau kita cek, kalau kita ikutin pernya itu masih tetap di 10, 12. Ya saya terus aja lanjut, mungkin saya nambah sih, meskipun udah bagger. Kayak gitu. Ada beberapa kali saya ngalamin kayak gitu. Saya bisa aja nambah. Tapi kalau misalkan dia kinerjanya ya mungkin dia cuman tumbuhnya ya biasa-biasa aja, tapi harga sama udah naik tinggi banget. Saya agak worry juga ini. Iya. Waduh. Tadi pernya saya beli kemarin 10, sekarang udah 25. Waduh, mahal juga gini ya. Oh iya. Artinya, itu biasanya saya nggak keep ya. Kita berarti kalau kita nggak punya, kita skip gitu ya, Pak. Iya. Kira-kira gitu. Iya, aku juga pikir mungkin saham lain tuh masih banyak yang bisa memberikan kita peluang. Kenapa kita harus mengejar saham yang lagi hype, istilah lagi hype kan, naik terus gitu loh. Jadi ya udahlah, kalau memang udah kejual atau udah ketinggalan, mungkin cari saham lain kali ya Pak gitu ya. Oh iya, saya waktu pernah ngalamin, jadi ingat ya, waktu tahun 2000, tapi udah lama ya, 2015 atau 2016 ya. Waktu itu roti atau hardware ya, SSI ya. Saya itu beli memang agak mahal terus terang. Saya waktu itu karena 17 saya beli itu ya. Tapi saya karena ini bagus gitu saya pikir waktu itu lihatnya. Terus saya biarin aja kan, namanya investor kan suka biarin aja gitu, lupa gitu ya. Terus saya diingetin teman saya, lu masih punya ini ya, dulu nggak jual gitu. Nah, aja sama roti ya, Pak ya. Lu nggak jual? Enggak, masih bagus sih ya bagus, lu tahu per udah 50 gitu. Ya kira saya lepas aja kira gitu. Artinya gitu. Kalau memang udah terlalu mahal ya udah, saya nggak berani lagi. Udah per 50 agak susah justify-nya juga saya untuk hold gitu kadang kayak gitu kira-kira. Biasanya kalau gitu kita compare sama industri nggak Pak? Mungkin ada beberapa sektor yang secara valuasi memang PR-nya memang tinggi gitu. Tapi memang industri itu memang rata-rata tinggi. Nah, tapi kalau misalnya saham yang sebenarnya ada satu yang outstanding, PR-nya itu jauh lebih tinggi daripada teman-teman peers-nya, itu biasanya kita mungkin lebih, kalau mau masuk mungkin dihindarin kali ya Pak. Ya sering kejadian seperti itu memang. Kalau dia market leader industrinya biasanya dia PR-nya biasanya premium. Kalau bisnis bagus ya premium PR-nya. Tapi di sisi lain saya juga, kalau saya kan investor ya aslinya ya, saya pasti akan lihat kalau dengan per segini kamu nanti bisa, kamu ini harus tumbuh seberapa untuk bisa gitu. Apa yang bisa saya dapat, karena saya kan ngarepin memang benar-benar lihat bisnisnya gitu ya. Artinya dari dia laba bersihnya bisa jadi berapa, make sense nggak dia dengan valuasi segini, dividennya bisa dapat berapa kalau segini gitu ya. Artinya itu bisa aja saham-saham seperti itu. Kalau kita lihat saham yang tinggi ya saya nyebut aja tapi bukan rekomendasi ya. Maksudnya yang saya karena saya merhatikan aja, misalkan kayak AMRT gitu ya, atau MIDI ya. Itu kan gila itu ya, dari tahun 2016 sampai sekarang gitu ya. Dan itu kalau kita perhatikan PR-nya itu nggak pernah rendah. Benar. Memang. Tuh. Tapi ya naik terus kan. Walaupun saya sekarang nggak tahu kalau kedepannya seperti apa gitu artinya. Iya, bisa aja kayak gitu. Cuman memang ada resiko. Resikonya apa? Saham-saham seperti itu, begitu dia fail, artinya fail itu bukan artinya dia rugi loh. Even labanya turun pun, itu bisa market bisa ngajar habis-habisan.
Kita bisa lihat yang case yang ini ya paling gampang Unilever lah. Dia bagus banget, kalau saya bilang dulu itu saya sampai bingung ini ada perusahaan sebagus ini gitu ya. Waktu itu tahun 2010-an ya, 2011 gitu ya. Even waktu krisis global 2008, Unilever tuh harganya hampir nggak goyang. Iya, yang lain itu terjun bebas, dia nggak goyang. Saya ingat itu. Tapi waktu itu Unilever tuh pernya masih belasan. Iya. Artinya saya sempat gitu ya beli di situ ya, ini bagus banget, visibility-nya untuk ke depan dia bagus gitu ngelihat. Tapi kan bahkan kalau saya hitung, oke, saya kasih ini harga premium sedikit nggak apa-apa lah untuk ini karena dia memang kinerja outstanding banget gitu. Tapi begitu dia udah nginjak ke per 30 sampai 40, wah itu juga gitu loh. Ya itu kan artinya begitu dia udah sempat sampai 50 kayaknya. Iya, sempat. Saya terakhir ya. Sempat 50. Itu tahun 2018 dia mulai anjlok. Penjualannya turun, dia mungkin salah saingan sama yang kayak banyak kosmetik yang online kayak gitu gitu ya. Terus banyak brand lokal juga. Betul, itu penyebab yang berat buat dia, saya lihat brand lokal gitu yang bagus itu ya. Banyak. Yang bisa nyaingin dia kena pandemi pula gitu kan ya. Ya udah, sampai sekarang kan untuk balik lagi susah gitu. Artinya begitu dia udah goyang, tidak sekuat dulu lagi katakanlah ya. Gitu, at least dia sampai sekarang belum bisa membuktikan bahwa dia masih sekuat dulu. Ya mungkin dia gimana ya, dengan per kayak dulu ya berat juga lah. Iya, karena market gak seyakin dulu ke dia. Benar. Nah itu resikonya kalau kita beli yang di harga yang mahal sih, meskipun dia saat ini kuat. Gitu, nah itu benar. Itulah makanya kadang-kadang kita mesti menghindari FOMO ya Pak ya. Iya, kalau aku suka bilang ya kalau udah tinggi ya udahlah, mending nggak untung daripada rugi. Karena kalau udah tinggi itu kan resiko kita kan berarti kan gede. Yang orang yang untung, yang beli di bawah kan udah banyak nih. Kita bisa di sini. Ya kalau naik lagi, ya kalau yang di sini turun dikit, ada satu yang profit taking, yang lain ngikut, ya lumayan ruginya gitu kan. Iya, betul. Oh ya, mungkin nih kita sedikit menjawab pertanyaan teman-teman ya Pak. Apakah dengan The Fed menaikkan suku bunga acuan 5,75, saham bank itu masih bisa di hold Pak? Jadi nggak tahu kalau Bank, tapi itu biasanya kalau mau nggak mau kalau Fed naikin suku bunga biasanya ya dari BI ya ikut juga ya, karena kalau nggak ngikut nanti dananya bisa outflow gitu kan, keluar gitu. Cuman kalau ke bank langsung ya nanti bisa jadi dia naikkan suku bunga juga, tapi kan tergantung NIM-nya juga. Biasanya malah kalau naik tuh bukannya NIM-nya lebih gede ya, lebih luas lebih gede bank itu jadinya bisa lebih untung juga gitu. Kalau kira-kira kayak gitu. Ya, kalau misal Fed naikin suku bunga, aku bilang sih balik lagi ke kinerja Bank Indonesia itu masing-masing nggak sih Pak? Kalau yang satunya kayak Mandiri kan tahun ini bagus banget. Ya, cuman kalau memang itu nanti masalahnya kalau suku bunganya jadi tinggi itu biasanya kalau di bank itu NPL-nya yang kita khawatir, karena banyak yang lebih susah ya bayar untuk utangnya gitu ya, nyicil utangnya gitu karena bunganya naik kayak gitu, apalagi yang floating dia kan kalau pinjam. Nah itu yang memang perlu diwaspadai, jadi bukan sekedar NIM aja kan kalau kita lihat soal bank itu. Kira-kira gitu. Ini ada pertanyaan dari Bu Rani nih. Dia mungkin banyak beli nih saham-saham seperti dia Bang Pak, saya beli Ali, Pegas, KKI, Gajah Tunggal, Sampurna, Unilever udah beberapa tahun tidak recover. Modal Ali-nya itu 25.000, Pegas itu 3.000, KKGI sebelum split 7.000 dan Sampurna 1.800, Unilever 74. Sampai sekarang katanya belum balik-balik ke modal. Nah, kira-kira menurut dia tuh harus hold berapa tahun? Nah, kalau ini hold kita kagak tahu ya Pak, soalnya balik ke kinerja ya. Alasannya apa dulu? Maksudnya alasannya dibeli apa gitu ya? Alasannya masih kuat ya gitu sampai sekarang gitu. Iya. Harus dibalikin ke diri sendiri. Iya, misalnya Ali misal beli 25.000, apakah Ali-nya nanti masih kuat nggak? Ya aku bilang sih kalau kayak Ali mungkin masih ada story El Nino ya Pak ya, kelihatannya bisa menjadi katalis. Agak susah ya, lagi berat. Iya, bisa menjadi katalis biasanya sih. Tapi harganya memang naik, kalau CPO naik ya mungkin, tapi kan belum tentu meskipun dia CPO-nya naik dia pasti untung ya belum tentu juga. Gitu. Iya. Tapi kayaknya kalau Ali itu dia udah mulai replanting deh. Kan kalau dulu kan orang bilang udah tanaman tua. Cuman ada kedengeran bahwa dia udah start mulai nanam lagi.
Terus Pak, cara analisa dividen payout ratio gimana Pak? Dividen payout ratio, saya tuh suka kalau dia nggak terlalu tinggi juga. Artinya gini, pada dasarnya saya tuh suka saham growth ya. Artinya kalau dia bisa kasih dividen tapi nggak terlalu tinggi, misalkan dia even cuma 20% gitu dari dividen payout ratio-nya, saya suka gitu. Karena dia nyimpen modalnya supaya bisa tumbuh. Nah itu artinya kita harus tahu banget dia itu benar nggak pakai duitnya nggak dibagi-bagiin jadi dividen, benar nggak dia pakainya untuk modal untuk kedepannya gitu. Nah tapi kan ada juga yang perusahaan yang memang ya sudah mentok gitu, mau expand kemana lagi, biasanya dia bagi dividen gede, bisa lebih dari 60% katakanlah kayak gitu. Ya tergantung kita harapannya apa gitu ya. Kalau dia memang udah ya sudahlah, saya sekarang market leader gitu ya, dan kemudian ya sudah saya bagi-bagi dividen aja gitu, biasanya dividennya bisa gede di situ. Ya, saya ngarepin dividen, ya udah harapin dividennya. Tapi kalau saya sendiri cenderung saya mungkin lebih condong lihat growth-nya ya. Jadi artinya justru kalau dividennya terlalu besar tuh gimana ya? Ini kalau perusahaan biasa ya, karena kalau komoditas mungkin agak beda mikirnya. Kalau kita ngomong perusahaan yang bukan cyclical kayak gitu-gitu tuh, wah sayang duitnya kalau kebanyakan buat dividen, ntar pengen ekspansi, ada peluang bagus ke depan, masa pinjem gitu kan. Ya apa-apa sih pinjem, tapi kan resikonya jadi naik gitu kan, beda gitu ya. Ya itu saya mikir seperti itu. Jadi saya nggak terlalu prefer kalau terlalu besar sih dividen payout ratio gitu. Kalau perusahaan yang induknya asing itu umumnya tinggi-tinggi deh Pak, kayak Unilever, kayak ITMG, karena itu permintaan dari parentnya nggak sih? Kalau ITMG kan beda, dia komoditas. Ya, artinya memang dia saat ini memang kan dia kan kemarin dapat windfall kan, profit gara-gara harga batubara naik banyak. Dan itu cash-nya masih kesimpan yang bisa dibagi sebagai dividen gitu. Ya wajar aja dia bagi dividen gede. Nah, kalau Unilever itu kan seperti saya bilang tadi, dia udah mature banget. Dan even kalau sekarang kondisinya udah mulai turun gitu. Sementara bukannya dia rugi ya, artinya dia tetap dapat laba yang lumayan gitu ya. Ya kalau memang nggak bisa expand lagi ya duitnya jadi dividen. Makanya kalau kita lihat dia bisa 100% lebih kadang-kadang kalau Unilever gitu kan. Ya dekat-dekat segitu. Dulu saya ingat 80, naik lagi 90%. Sekarang sempat 100 gitu ya. Ya karena duitnya dia bingung buat apa lagi duitnya gitu yang masuk, cash flow yang masuk gitu, bagian sebagai dividen. Ya tergantung, kalau memang harapannya cuma dividen ya nggak apa-apa, tapi kalau untuk pertumbuhan dia kan agak susah juga. Terus dia kalau nggak ada duit gitu, duitnya untuk modalin capex buat belanja itu macam-macam, modal pakai apa gitu kan, kita harus mikir. Jadi tarik semua, nggak ada cashnya, dan cuannya ditarik semua. Iya. Terus Pak, ini ada pertanyaan Pak Parahita, jadi pilih saham yang valuasi murah, hal-hal apa yang harus saya cermati sedetail mungkin supaya nggak salah pilih? Ya pertama itu ya pasti ya secara kualitatif ya kita lihat ya track record-nya, manajemennya seperti apa, corporate action yang diambil itu dia nguntungin investor nggak sih, itu penting. Hasil auditnya gimana, auditornya itu ngomongnya apa sih ke dia gitu ya. Auditornya kan yang pasti yang terpercaya, jelas pasti terpercaya gitu. Manajemennya, kalau manajemen ini sangat penting ya, gini salah satu yang mungkin yang saya suka itu kalau dia open manajemennya, dia lagi bagus bisnisnya ngomong, bisnisnya lagi jelek dia ngomong, saya bisnisnya jelek gini, bisnisnya nanti tapi kita ada plan untuk ke depan dan kita track terus. Artinya tahun depan dia jangan sampai manajemennya nggak lupa gitu ngasih tahu bahwa tahun lalu itu ada rencana apa gitu loh. Tahun depan dia kan kemarin kita ada rencana, udah kita eksekusi plannya untuk turnaround katakanlah ya, recovery bisnisnya, hasilnya gini, dia kasih tahu terus, update terus. Jadi itu manajemennya bagus ya, yang jelas ya kompeten pasti. Manajemen kompeten itu apa? Manajemen yang kompeten itu bisa dinilai kalau ROI-nya dia bisa kasih return on equity itu lumayan tinggi secara konsisten. Terus dia berarti alokasi modalnya jago. Nah itu konsisten. Ya jelas itu kepercayaan. Yang pasti pertama kalau kita harus percaya dulu sama perusahaannya. Kalau enggak susah. Itu modal awal. Baru kita ngomong yang lain, rasio segala macam gitu ya, itu bisa kita baca lah dari laporan keuangan, analisa. Tapi kalau kita ngomongin rasio duluan sementara kita nggak, ternyata manajemennya amburadul juga kan, repot juga gitu loh, percuma juga kita analisis jauh-jauh gitu jadinya. Kira-kira gitu sih.
Ya, oke. Kemudian ini ada pertanyaan. Saya mau tanya terkait laporan keuangan. Bagaimana cara melihat hidden value pada saham? Seperti contohnya saham seger. Pada aset tersembunyi yaitu kontrak yang lebih besar daripada Q2 di annual sebelumnya. Apakah ada cara lain dalam melihat laporan keuangan jika ingin menemukan saham yang salah harga yang akan beggar? Mohon sharing. Strategi baca laporan keuangan, Pak, katanya. Tersembunyi itu biasanya kita lihat ada di bagian fixed asset biasanya. Asetnya jelas ya. Aset. Di situ ya mungkin kita ada tanah, ada apa gitu ya, properti, atau mungkin dia ada selain fixed asset mungkin ada long term investment. Katakanlah dia invest di apa ya, misalkan dia invest di perusahaan apa gitu ya, masukkan di situ long term. Dia nilai harga perolehannya aja. Padahal sebenarnya sekarang itu bisnis dia itu udah gede banget. Itu salah satu sumbernya juga. Terus misalkan dia punya aset properti, ada satu emiten, jadi itu punya lahan gede banget. Dan itu kalau dia bisa jual itu jauh lebih gede daripada untungnya sekarang, jauh banget. Tapi ya gitu, masalahnya kalau hidden value itu gini, kita nggak tahu nunggunya sampai kapan. Benar. Realize-nya gimana coba, katakanlah. Realize-nya gimana? Apakah nanti dia yang paling real kalau dia dapat itu mungkin nanti bagi dividen gede jumbo gitu, bisa jadi kayak gitu. Tapi masalah kita kan nggak tahu dia bisa realize itu jadi cash itu kapan, kita nggak tahu gitu. Itu ya masalahnya kalau kita cari hidden value. Kira-kira gitu. Jadi mesti rajin-rajin dibedah gitu Pak laporan keuangan. Oh iya, harus itu. Harus tahu. Bahkan gini, kalau dia punya aset properti ya, kita taksir segini, itu akan lebih baik kalau kita bisa tahu sendiri lokasinya di mana, kita pernah lihat, memang mahal di situ gitu loh. Nggak sesuai sama yang di laporan keuangan. Karena laporan keuangan kan harga perolehan nggak dapatnya. Padahal sekarang udah gila-gilaan, sudah berkembang banget kawasannya gitu. Nah itu ya kalau kita bisa lihat sendiri jauh lebih bagus. Kira-kira gitu. Oke. Terus nih ada tanya, Pak, materi PDF-nya nanti di-share di grup nggak? Aku udah ini sih capture sebagian, jadi mungkin bisa lihat di Telegram aja ya Pak ya, kayak gitu ya, atau di YouTube kita. Pak, boleh di-share beberapa saham yang bagus buat investasi jangka panjang, yang perusahaannya bagus dan dividennya rutin. Kalau saya nggak bisa kasih rekomendasi apa gitu ya sahamnya, maksudnya. Tapi kalau ya kita tahu kalau yang dividen rutin ya bisa lihat itu sebenarnya saya di Instagram saya ada, bisa dilihat di situ ya. Iya. Saya biasa gini di Instagram itu saya nggak bilang itu beli atau jual karena itu tergantung banyak hal ya. Bisa harganya dia mungkin bagus tapi harganya mahal, atau bisa jadi bagus tapi utangnya gede. Tapi paling nggak kita ada modal untuk lihat mana perusahaan yang konsisten tumbuh atau dia konsisten bagi dividen. Itu di Instagram saya ada, bisa dilihat di situ posting-posting yang dulu. Kira-kira gitu. Tapi itu bukan rekomendasi ya. Iya. Karena saya cuma kasih fact bahwa dia itu tumbuh terus loh. Iya. Si Bapak nih jarang. Tapi masalah bisa dibeli atau jual, masalah beda lagi, bisa jadi kemahalan gitu. Meskipun dia tumbuh tapi kita nggak untung bisa juga gitu loh. Nah kebetulan kan Bapak pernah nge-post tentang S-Hardware nih Pak, yang laba bersihnya kan udah mulai meningkat. Kira-kira kalau pandangan Bapak S-Hardware itu masih menarik gak Pak? Karena ada indikasi recovery kan kayak gitu. Karena kan turunnya sempat. Betul. Dia berkepat tahun ini memang gila-gilaan turunnya. Memang. Jadi karena kalau kita lihat kan marketplace yang online itu memang sepertinya agak sebagian makan marketnya juga. Terus kemudian pandemi juga kena pengaruh ya ke dia kepukul. Nah, kalau masalah turun atau enggak itu harus lihat kuartalan. Memang ada indikasi membaik, tapi memang harus lebih detail lagi karena istilah gini loh, namanya turnaround itu bisa berhasil bisa enggak gitu kan. Artinya gini, ada sih indikasi ke situ, tapi kalau istilahnya gini masih naik turun ini loh Ci. Tung kuartal ini bagus, kuartal berikutnya belum stabil ya. Bisa dipastikan. Ya, oke. Ngerti. Memang belum bisa dipastikan gitu. Memang bisa jadi gini. Ya, even mungkin bahkan mereka sendiri juga masih, waduh, ini harus stabil lagi gini gitu, istilah gitu. Setuju sih. Gitu. Ngerti maksudnya Bapak ini
S hardware itu berpotensi, tapi karena angkanya itu belum stabil, jadi kita masih nunggu ya Pak sampai data-data selanjutnya itu menunjukkan nih kuartal ini meningkat, kuartal berikutnya naik lagi. Nah itu yang baru bisa kita bilang reversal gitu. Ya oke, setuju sih. Tapi aku tetap buat aku S1 ini cukup menarik sih ya, karena turunnya dibanding sebelumnya udah turun banyak, kemudian ini kelihatannya ada potensi walaupun memang seperti tadi Bapak bilang belum pasti, tapi chances itu ada ya, kita memang patut perhatikan. Dan yang aku suka sih dia mulai ada bukan mulai sih, dia ada jual ini juga Pak, karena kan gara-gara polusi ini terjadi peningkatan orang yang beli ini purifier. Ya dia ada jual dan laku banget Pak. Itu Iya saya tahu mereknya apa ya, kemarin sempat cari merek Chris Blue macam-macam sih mereknya, merek dia sendiri kali. Kawan banyak ya, ada lah pokoknya gitu. Mereknya macam-macam sih dia. Iya aku sih suka, cuman memang kalau secara teknikal sekarang lagi nanggung, tapi ini masuk dalam daftar pantauan. Betul, itu dia kalau seandainya dia berhasil ya oke banget. Bisa, gitu. iya. Cuman kan sekarang chance itu istilahnya masih ayo harus dipantau terus. Benar. Apa enggak ya ini berhasil enggak gitu. Istilah gitu. Iya. Kondisinya segitu sekarang dia. Karena memang Bapak Rahita ini memang lebih ke agak nyimpen ya Pak, makanya judul kita kan long term. Kalau long term memang kita harus milihnya benar-benar yang udah beberapa indikator udah fix, baru kita yakin ya Pak buat kita hold ya. Kalau bukan buat, karena saya nitip sendal juga sih. Artinya ada beberapa yang saya pantau gitu, tapi belum yakin banget gak sih. Tapi ini masih potensinya gede loh. Tapi saya nitip sendal, beli nggak banyak gitu ya, biar bisa saya pantau. Gitu. Iya. Cuma kayak gitu sih. Ada istilah gitu. Iya. Terus nih ada juga tentang ini nih saham Ramayana. Ramayana kan juga sebenarnya saham yang belum recover ya Pak ya? Ya udah mulai, cuman kemarin saya sempat nulis itu, tapi masalah bandingin sama gimana sih dia karakternya dibanding kayak MAP gitu ya. Ada middle low Pak. Middle low. Jelas, kalau MAPA kan middle up ya. Iya. Lebih ke lifestyle. Kalau Ralph kan mungkin fashion yang untuk middle low. Yang jelas dia sangat seasonal. Lebih seasonal daripada MAPA. Dia kalau lebaran tuh gila-gilaan penjualannya. Itu dari berapa tahun seperti itu. Tapi mungkin dia nanti terus hal kedua yang saya lihat situ, dia kalau kena krisis lebih dalam turunnya. Tapi recovernya lebih cepat daripada MAPA. Kalau MAPA mungkin lebih stabil kayak gitu. Ya kalau kita lihat retail kan dulu kan sempat orang agak skeptis ya, waktu apalagi sudah ada marketplace gitu online. Tapi nyatanya ternyata masih bisa bangkit lagi ternyata retail ya, surprise juga gitu ya, artinya nggak semua orang terserap ke online gitu. Artinya memang ada orang yang suka kalau baju ya milih sendiri. Iya harus. Gitu ya. Terus cobain. Betul kan sih, apalagi sepatu kan lebih susah lagi daripada baju gitu. Sepatu sama itu Pak, biasanya pants, celana panjang itu susah kalau online. Susah kan, susah ya itu ya memang. Ya ada yang seperti itu ya, artinya memang retail ya masih bisa bertahan gitu ya. Ya untuk khusus untuk Ralph itu ya karakternya seperti itulah. Ya biasanya nanti kalau pas lebaran, kalau beberapa tahun ini kan lebaran pas Q2 gitu ya, itu biasanya dia bagus. Lebaran yang kemarin tapi kurang begitu bagus Pak. Kurang bagus Lebaran kemarin itu angkanya kurang bagus, makanya dia nggak begitu bangkit gitu loh. Angkanya itu a bit below lah. Orang perkirakan bisa bagus karena kan liburnya panjang. Jadi tapi ternyata nggak sebagus yang diperkirakan. Tapi kayaknya belum sepenuhnya sembuh waktu dari pandemi sih mungkin sepertinya. Iya, karena memang kalau kita lihat kan angka-angka dari makro itu kan cenderung nggak terlalu kuat ya daya belinya ya, makanya ini yang kalau daya beli kan banyak nyangkut middle low, itu yang mungkin yang karena kalau middle low kan sangat sensitif terhadap price, kondisi ekonomi ya. Price ya jelas sama kondisi ekonomi biasa mereka lebih sensitif. Begitu kondisi ekonomi kurang bagus, mereka akan pembelian kan lebih besar daripada kalau di middle up gitu, kira-kira gitu. Terus ini ada juga yang nanya mengenai saham Sumarekon Pak, apa udah waktu diserok. Nah Bapak tuh sebenarnya nggak rekomen saham, tapi dia bisa kasih insight nih kira-kira saham ini ada perbaikan nggak kinerjanya, ya kan kira-kira gitu ya kalau Pak. Kalau sahamnya spesifik apa? Kalau Sumarekon ya, tapi gini, kalau properti itu kalau saya sarankan coba lihat
saya biasanya lihat ini apa datanya di BI itu dia ngeluarin bisa SAPR ya, apa istilahnya itu, harga properti residensial gitu ya, residensial itu dia kasih itu clue harganya itu properti itu naik, penjualan properti rata-rata berapa gitu ya bulan dari setiap kuartal dia kasih itu. Nah itu di situ bisa lihat gitu ya properti memang beberapa kuartal ini dia masih agak flat gitu ya, tapi kemarin sempat ngobrol sama orang, mungkin ada kemungkinan dia bisa recover. Aku nggak ngerti kalau Semarekon ya, artinya karena saya nggak dalemin banget itu sahamnya, nggak tahu banyak komentar. Tapi kalau properti kira-kira kan tahun lalu itu agak lumayan bagus penjualannya properti memang. Tapi kemudian sempat flat lagi. Kalau ini dilihat dari BI ya. Nah ini entah untuk kuartal ke depan dia masih bisa lagi, karena properti kan sejak yang booming tahun 2010 sampai 2012 kan susah banget ya bangkit ya sampai sekarang ya. Iya. Iya. Ya itu apakah udah waktunya, saya nggak ngerti juga gitu ya. Ya ini balik lagi kondisi seperti ini kan kita harus pantau terus sih. Ada indikasi mungkin karena udah terlalu lama dia tidur gitu ya properti, apakah bisa mulai ya, kita mau nggak mau ya harus pantau indikator-indikatornya gitu. Itu seperti yang saya sebutkan tadi, kondisinya sekarang seperti itu. Iya emang, tapi biasanya emang setelah komoditi boom itu potensi propertinya jalan. Cuman masalahnya tahun depan itu kan pemilu ya Pak ya. Kita kan masuk tahun politik. Mungkin ada beberapa yang skeptis gitu bahwa tahun depan, mungkin belum tahun depan, mungkin setelah tahun politik mungkin itu bisa recovery lumayan sih ya. Terus nih kalau gini prinsipnya sih, maksudku saya mungkin kalau untuk proyeksi itu kan bisa macam-macam faktornya ya. Artinya memang ya penting nggak penting sih, tapi artinya gini, kalau saya lebih prefer ngikutin kondisi sekarang itu ke arah mana kecenderungannya. Itu lebih kuat dibandingkan saya harus prediksi sampai setahun ke depan tuh memang agak susah sih, saya sih merasa tidak mampu. Kira-kira gitu. Ya kira-kira gitu. Terus ini Pak, saham hoki bagaimana Pak? Saham hoki sempat boncos minus sampai 64%, sekarang masih minus 46%. Dari 67% minus, sekarang masih minus 46%. Apakah masih bisa di hold sampai balik modal sebelumnya dijual rugi? Bapak ada insight nggak mengenai hoki? Hoki nggak ngerti, cuman kalau gabah kering kan kayak lagi mahal sudah harganya sekarang. Tapi kan dia berasnya itu kan dipatok Pak. Beras itu kan karena mengandung iya itu profitnya itu belum tentu akan gini loh, sama kayak waktu CPO kencang. Ingat gak waktu CPO tinggi, perusahaan CPO di sini kan belum terdampak karena kita di pack. Sama juga seperti beras yang menguasai hajat hidup orang banyak. Harga gabah kering kan buat dia HPP-nya Ci. Iya. Nah itu kan tinggi, agak berat juga dibuat dia. Maksud saya gitu. Iya. Berat, harga bakarnya tinggi, sementara dia jualnya kena HET, kira-kira. Iya. Gitu. Dan kalau misal kita lihat dari mungkin karena sebenarnya naiknya juga kita nggak terlalu yakin ya, maksudnya dengan memang harga beras itu naik, tapi harga beras naik, perusahaan yang bekerja di sini juga belum tentu terdampak langsung karena ada beberapa faktor tadi seperti yang tadi Bapak bilang sama harga beras yang memang ditentukan. Memang ada masuk ke beras sehat, tapi beras sehat pun kita belum tahu kinerjanya itu nanti penjualannya bagaimana karena kan baru produknya. Jadi memang masih menurut saya sih ini pandangan pribadi aja, kalau aku lihat sih belum ada yang strong catalyst gitu sebenarnya untuk kesana. Lagi berat sih memang sekarang. Iya makanya itu kita bisa lihat dengan kinerjanya, laporan keuangannya kan kurang begitu bagus, dan kalau kita bisa lihat dari tahun ke tahun itu cenderung agak menurun gitu. Dan kalau misalnya naik ya mungkin kita bisa lihatnya gimana caranya, ya lihat dari broker summary-nya dalam 1 bulan itu mungkin bisa dilihat yang beli itu siapa gitu loh. Ya mungkin di sana ya kira-kira mungkin yang beli ini broker lokal, mungkin ada broker lokal ini yang maintain atau gimana gitu, mungkin lihat dari sana ya. Soalnya memang secara story fundamental ataupun dari laporan keuangan gitu belum ada faktor yang cukup kuat untuk mendukung kenaikannya
ya nggak sih Pak? Saya juga sempat kemarin lihat datanya sih, memang dari laba bersih trennya masih turun terus sih sampai Iya sekarang. makanya itu yang sangat kita masih lihat gitu loh. Makanya aku juga nggak terlalu berani masuk karena takutnya nanti kalau misalnya yang beli di sebulan ini ternyata profit taking, ya kita agak khawatir. Apalagi sekarang ARB simetris gitu, udah banyak nih korbannya yang kemarin begitu kena ARB simetris. Jadi kalau udah naik tinggi biasanya ya udahlah, paling kalau mau trading pakai technical udah untung kita take profit, cari saham lain. Kalau mau aman kawal pakai technical, karena secara fundamental tuh belum ada strong catalyst yang mendukung kenaikan sahamnya gitu. Nah, cuman ini gini kalau buat Bapak Ibu, mungkin kalau saya ya, itu ISG itu, ISG. BI itu kan sekarang sahamnya banyak banget ya, udah 800 lebih ya. Ntar lagi 900 kali itu ya. Sahamnya yang bisa dipilih itu banyak banget Iya, gitu. benar. Ada yang sangat simple, dia untung terus, dan mungkin nggak terlalu mahal, nggak terlalu banyak dilirik oleh market, itu masih ada banyak. Artinya kadang saya kalau udah nggak mudeng ya, Iya. ini apa sih gitu Iya, kan, benar. misalkan dia ada gini, aduh ngapain sih capek di situ Iya, gitu, iya. gitu loh. Padahal sebenarnya ada yang lain yang lebih mudah, yang Yes. lebih menguntungkan gitu loh. Nah, saya Setuju. prinsipnya gitu aja sih. Iya. Kira-kira gitu. Apalagi yang naiknya kayaknya apa gitu yang bikin naik ya, nggak ada yang make Naik kan sense bisa ya. macam-macam. Jadi ya Iya, udahlah, betul. karena nggak ngerti dan nggak yakin, aku cari yang kita bisa mudeng aja gitu loh, yang kita bisa Iya, oh kita ini paham, naik. kita ngerti gitu lah, paham, ngerti, dan itu nguntungin terus gitu. Iya. Nah, ini justru menarik gitu. Iya, ini soalnya kalau Oke. fundamentalnya udah kurang improving, ya gimana kita mau nyimpen kalau nyangkut. Nanti kalau keluar data laporan keuangannya jelek lagi, ntar kalau turun-turun ke bawah bingung, nanti mau cut loss-nya kan susah jadinya. Nah, menyangkut yang tadi ini masih ada sambungan nih. Pak, bagaimana pendapat Bapak emiten equity-nya negatif tapi rajin bagi dividen tuh, Pak? Oke, saya terus terang nggak pernah lihat itu. Iya, dia nggak kasih Cuman kalau contoh sih. Equity negatif itu kan biasanya karena dia rugi terus kan. Biasanya kalau equity negatif itu lama rugi, berapa tahun rugi terus gitu ya. Saya nggak ngerti tapi itu case-nya gimana. Iya, Belum lihat. aku juga nggak tahu Belum nih bisa saham yang dimaksud tuh saham apa kalau equity negatif tapi rajin bagi dividen. Nggak ngerti itu. Yes. Terus Pak, ini bagaimana high dividend seperti MPMX dan Demas? High dividend, ya itu tadi saya kayak udah sempat jelasin ya. Kalau terlalu tinggi ya harapannya apa gitu ya. Nanti kan yang tinggi high dividend kayak itu MPMX. Kalau kita di banking ada BCTM gitu ya, atau BCPR. Demas juga tinggi untuk properti. Ya itu tadi, kalau biasanya kalau dividennya tinggi mungkin pertumbuhannya nggak bisa tinggi juga. Jadi itu trade off kadang-kadang kita maunya apa gitu untuk saham tersebut, harapannya kita apa, itu kira-kira. Untuk saham-saham yang memiliki turnaround, bagaimana Bapak belinya? Apa dengan cicil atau langsung beli? Mungkin tadi udah dijawab ya sama Bapak ya, kalau yang memiliki titip sendal dulu, cicil sambil dikawal. Cicil. Bapak selalu kan perhatikan laporan keuangannya apa yang pertama. Iya kan, Bapak. itu kan artinya ya mungkin masih ada potensi saya beli dikit. Tahun depan ceritanya membaik. Oh, tambah lagi ceritanya masih membaik gitu terus gitu. Kalau kita beli sekarang tiba-tiba tahun ternyata akhirnya nggak jadi jelek, habis duit kita lah. Setuju sih. Itu masalahnya itu. Nah ini yang aku suka nih, hari ini aku belajar lagi dari Bapak nih, bahwa kalau memang yang ada potensi tapi kita belum pasti, kita nitip sendal dulu sambil kita kawal laporan keuangan selanjutnya ya Pak ya. Itu kan laporan keuangan kita nggak bisa bohong ya Pak, itu kan benar-benar isi perut dan kinerja itu perusahaan ya. Itu ya, artinya kan kita match-in aja yang di lapangan seperti apa, maksudnya di lapangan seperti apa, terus kita lihat laporan keuangannya inline. Oh, dia ceritanya semakin bagus loh. Oke, kita terus saja sampai kayak gitu kan, itu ya kira-kira gitu. Ya belum tentu laporan keuangan itu kan ya siapa yang bisa jamin juga lah gitu, artinya ya maksudnya itu Iya, tapi memang lebih baik kalau kita lihat di lapangannya memang seperti apa sih dia kondisinya, itu jauh lebih bagus kalau bisa gitu. Tapi emang banyak Pak kayak gini,
contoh ya, mungkin aku akan sebut berdasarkan pengalaman yang kemarin. Jadi klien aku waktu itu beli Doit karena waktu itu kan batu bara lagi kinerja lagi bagus-bagusnya, harga batu bara lagi tinggi-tinggi. Dia berekspektasi bahwa Doit sebagai salah satu company yang bekerja di sektor itu resultnya akan bagus. Waktu tahun berapa ya, tahun lalu kalau nggak salah. Ternyata di luar dugaan keluar resultnya itu di luar dugaan, di bawah ekspektasi pasar, dan terjadilah koreksi yang cukup besar. Nah mungkin itu kita harus tunggu sampai laporan keuangan pastinya rilis ya Pak, bukan berdasarkan rumor ya Pak ya. Gini ya, aku nggak, kalau itu memang batu bara itu kalau kita bisa nunggu sampai bagus banget ya bisa, tapi biasanya memang kalau komoditas itu dia udah naik sebelum laporan kan keluar, karena ada harga komoditas kan udah naik duluan tuh. Iya. Ya, Tapi at least kan dari itu. Tapi ya memang nggak ada jaminan karena kan pengelolaan perusahaannya sendiri itu ya sangat pengaruh dari manajemennya gitu loh ya. nah ini. Ya balik-balik lagi, belum tentu kalau komoditas itu naik gitu ya sahamnya pasti untung ya belum tentu juga. Gitu. Jadi memang kita cari yang sehat banget. Ya biasanya mungkin biasanya gini loh Pak. Ada pengeluaran lain-lain atau yang di luar faktor X lah, iya, macam-macam gitu. Iya, jadi itu harus kita perhatikan. Iya, mungkin balik lagi ke track record kalau kayak gitu kan ya. Kalau misalnya yang kalau saya gini prinsipnya, kalau lihat laporan keuangan, apalagi kalau P&L gitu ya, profit and loss laba rugi gitu, saya itu paling suka kalau dia itu lurus, artinya lurus itu gini, bersih gitu. Maksudnya ya isinya itu itemnya itu nggak banyak gitu. Misalkan dari revenue, COGS, terus mungkin OPEX ya, macam-macam beban administrasi marketing, terus dia mungkin bayar bunga berapa, terus bayar pajak berapa, PPH gitu, udah bersih gitu. Saya suka kayak gitu. Oh mungkin Pak, lain kali Bapak boleh kesini lagi nanti ngajarin kita untuk baca laporan keuangan yang kayak gitu Pak. Soalnya mungkin kan teman-teman retail tadi aku bilang nggak semuanya banyak yang dapat pelajaran fundamental. Mungkin yang paling gampang kita bedah kayak laporan keuangan dulu Pak, yang kayak gitu ya Pak ya. Iya, bukan berarti yang lain-lain itu pasti ada something, bukan, tapi artinya kita harus gali lebih dalam lagi, lain-lain itu apa sih gitu loh. Impact-nya itu gimana sih. Nah, itu kan lihatnya jadi harus lebih panjang lagi maksudnya itu gitu. Tapi kalau lurus saja kan enak tuh. Gini gitu. Enggak macam-macam gitu. Kira-kira gitu. Tapi kalau banyak bukannya karena dia punya banyak anak usaha gitu ya Pak ya? Iya, tapi biasanya even kalau yang apa ya, umum-umum gitu loh, jadi item-itemnya postnya ada yang sangat reguler. Tapi kan kalau ada yang extraordinary, misalkan dia bisa aja kan, kita habis jualan aset, meskipun jualan aset dan berarti jelek, bisa aja kan jualan aset atau dia ada investasi di mana gitu ya, di konsol, kayak segala macam. Itu kan kita perlu cek lebih lanjut, itu apa sih yang di konsol gitu. Ya, bukan berarti jelek, tapi memang ada, kalau semakin gede perusahaan cenderung memang itemnya semakin variatif di dalam laporan keuangan gitu ya, karena dia pasti lebih banyak gitu ya. Tapi ada juga perusahaan yang lumayan gede tapi simple sih, banyak ada juga sih. Gitu. Consumer goods sih biasanya simple biasanya. Meskipun gede biasanya. Mbak Parahita, kesimpulannya pilih saham untuk invest selain PI-nya single digit tuh bagaimana? PBV batas murahnya itu berapa? ROI-nya berapa? NPL tuh berapa? Yang jelas saya kalau murah atau mahal itu belum tentu lihat cuma PI atau PBV ya. Karena ada beberapa case itu dia sangat jauh. Bayangin dia gini gambarannya. Dia itu harga saham naik terus. Memang karena dia bisnisnya bagus gitu ya. Tapi dia selama belasan sampai puluhan tahun, PBV-nya itu di atas 1 terus, di atas 2 terus bahkan even. Ada yang seperti itu. Why? Karena terus saya coba cek lagi, PER-nya ya kira-kira mendekati lah ya. Jadi, dia ada beberapa perusahaan, ini kan case by case. Ada beberapa perusahaan yang memang, dia ngikuti PER-nya. Kita bisa lihat PER-nya untuk lihat mahal murahnya. Tapi kemudian saya lihat terakhir ada yang bahkan mungkin yang lebih mapan lagi, perusahaan itu biasanya ikut namanya EV, enterprise value, EV itu EBIT gitu ya. Ya EV atau EBIT itu kayak PER lah, tapi mungkin lebih ada perhitungan selanjutnya. Nah itu nggak bisa dipukul rata juga, karena terus ada perusahaan yang memang dia sangat murah, sehingga kita cukup lihat PBV aja bilang ini murah, bisa.
macam-macam, nggak bisa dipukul rata. Saya pasti pakai metode valuasi yang mana belum tentu. Oh iya. Dan tiap emiten juga atau sektor kadang beda ya Pak. Misalnya kayak banking itu kita lebih lihat ke PBV kan daripada lihat karya. Iya, lebih PBV biasanya. Terus Pak, kalau ada saham Toto itu apakah cocok untuk hold jangka panjang sebab volatilitasnya rendah, dividen per tahunnya itu kurang lebih sekitar 8%. Ya itu gede sih memang. Cuman memang dia terakhir memang agak turun, tapi moga-moga bisa recover lagi ya. Nggak ngerti saya. Saya terakhir belum sempat lihat, tapi kayaknya masih bisa. Tapi ya, namanya kalau kloset gitu ya pasti orang butuh terus kali ya. Tapi dia tergantung itu Pak, ekonomi recovery sama properti recovery ya kayaknya pasti, jelas. Pasti kalau properti dia pasti bantu kalau ada properti. Sementara properti kan memang masih belum itu. Tapi secara bisnis kalau kita ngomong, yaitu ya bisnis yang mestinya bisa lama sih kalau jualan itu. Iya. Tapi gitu. Kayaknya kalau perusahaan Jepang itu biasanya kayak begitu deh Pak. Sahamnya pelan, dividennya kecenderungannya gede, walaupun company-nya bagus ya IPS-nya misalnya The Growth. Contoh kayak AMFG ya, kan juga dividennya rutin, terus company-nya growth-nya juga bagus, tapi sahamnya itu nggak kemana-mana, mungkin disebabkan likuiditas yang cukup rendah gitu loh. Ya tapi gini, kadang-kadang memang kalau kita ngomong tumbuh, biasanya kalau dia memang benar-benar tumbuh sih, artinya konsisten, bisa dia ngikut. Artinya bukan dia tumbuh terus tahun depan agak minus, tumbuh lagi. Saya biasanya cari yang benar-benar dia firm. Mungkin tumbuhnya cuma 15% gitu ya, tapi dia konsisten tiap tahun segitu. Itu saya lebih prefer seperti itu. Saya prefer yang saham yang seperti itu. Nah, apakah saham-saham yang seperti itu memenuhi kriteria itu kan kita harus cek lagi gitu ya. Dan itu ROI-nya lagi, return on equity-nya dia konsisten bisa bagus nggak? Biasanya cari di atas 15% kan saya. Buat screening awal biasanya. Dia berapa tahun ini berapa sih ROI-nya? Dia tumbuhnya terus nih. Utangnya kecil nggak gitu kadang. Cash flow-nya, operating cash flow-nya dia dari bisnisnya benar-benar dapat cash nggak sih? Itu saya lihat banget itu kayak gitu. Nah itu kadang-kadang ada ya memang aku paham yang cerita bilang tadi, karena saya memang banyak pertanyaan kayak gitu ke saya gitu ya. Artinya ini bagus, kita harus definisikan dulu bagus itu kayak gimana sih? Kalau buat saya itu bagus itu harus konsisten, bagus. Nah itu yang nggak gampang, nggak banyak perusahaan yang bisa seperti itu sih ini ya. Oke, ini ada nanya, Pak, jika kita profit taking sehari 2-3%, apakah tidak lebih baik daripada investasi? Misalnya kita rata profit 2 kali 15 hari, 1 bulan. Iya, dia jadi katanya sehari tuh cuannya 2-3%, tapi sehari dalam 15 hari udah 30%. Tapi kan saham nggak seperti yang kayak gini. Ada saatnya kamu cuan 2-3%, tapi ada satu hari sekali gebuk itu ruginya itu bisa apalagi amit-amit misalnya kita salah pilih nih, ternyata sahamnya itu yang volatilitasnya tinggi dan memang mainannya banyak retail, atau yang memang dispekulasiin oleh beberapa orang untuk di-maintain ke atas, dilihat bahwa seolah-olah nih saham mau naik, tapi sebenarnya itu hanya putaran aja ya mungkin ya. Nah begitu turun itu sehari bisa rugi berapa. Jadi saham itu nggak bisa kayak gitu ya Pak, nggak segampang di atas kertas kita ngitung ya. Di atas kertas ngitung begitu, kenyataannya belum tentu. Saya soalnya nggak ngerti juga sih kalau trading ya. Tapi memang ada beberapa teman yang memang dia berhasil untuk trading. Artinya bisa konsisten ya, itu memang kan orang kan bidangnya masing-masing. Iya benar tadi. Jadi kalau memang bisa berhasil seperti itu ya nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi seperti cerita tadi bilang, memang kita ngelihatnya jangan sepotong-sepotong, tapi memang kita harus evaluasi setiap bulan kita itu bisa return berapa sih, tahunan berapa, konsisten nggak sih gitu, apa naik turun gitu ya. Nah itu kan perlu dilihat keseluruhan. Kalau misalkan saya ini bisa untung sehari 10%, bisa aja, bisa. Benar. Trading pun bisa. Tapi kan kita harus lihat selama sebulan tuh kita itu konsisten nggak? Bukan kayak gitu. Benar. Kayak gini saya sih. Pada dasar nggak masalah lah, karena ini kan kalau saya fundamental kan salah satu cara ya. Kalau ada orang yang milih cara lain ya terserah lah. Intinya itu dalam jangka panjang kita bisa survive, kita bisa growing capital kita aja, yang penting kan itu di situ. Iya. Ya jadi emang bener sih Pak, ini balik lagi cocok-cocokan. Jadi kalau memang Pak Kusno ini merasa
cocok dengan style ini, ya udah silakan dilanjutin. Cuman umumnya nggak segampang semua orang tuh bisa cepet mikir ngambil keputusan untuk jual, untuk take profit, untuk pindah lagi ke saham lain, atau untuk melihat saham dalam harian itu. Kadang-kadang ada orang yang mungkin kerja atau punya pandangannya itu dia nggak bisa nih multitasking, ngeliat banyak monitor, dia hanya bisa ngeliat beberapa saham. Jadi memang ini balik lagi, kalau memang kita rasanya cocok di mungkin invest, ya udah kita invest. Tapi buat aku sih ya, belajar itu nggak ada batasannya. Jadi kita mau belajar buat invest, mau belajar buat trading, tetap kita belajar terus, ya kan Pak? Kalau market itu kan nggak pernah. Dan kalau memang kecenderungan tahun ini memang begitu sih Pak. Jadi ambil berapa persen mungkin profit taking. Kadang kita ngambil balik lagi ke modal. Memang, tapi market itu selalu berubah. Tiap tahun ini nggak sama. Kalau tahun sekarang kayak begini, semuanya pada main cepat, mungkin ada saatnya setahun yang nanti kalau kita jual hilang barang, kita beli lagi di atas. Ternyata kita kalau jual pas lagi bonus habis itu benar itu. Itu iya. Tapi di luar pandemi juga pernah loh Pak yang naik-naik kayak gitu, hilang barang. Cuma kalau pandemi kan memang dari low base ya, dari setelah hancur, dan kinerja juga banyak yang membutuhkan. Itu kalau kita tahun 2000 berapa ya? 2013, 2014 itu ngalamin tuh kencang banget naiknya sih. Artinya itu sampai dari setelah krisis global 2010-an sampai 2013 itu naiknya kencang banget kan. Iya, memang bisa sering hilang barang kalau memang kita trading gitu ya. Iya. Gitu. Emang pasar yang sekarang memang bukan pasar bullish sih Pak. Mungkin itu yang bikin market kita itu nge-swing gitu loh. Bener sih. Itu iya, memang naik turun terus kan IHSG kayaknya kemarin naik, hari ini turun lagi. Jebol 7.000, balik bawah 7.000 lagi gitu. Iya benar. Ya kita kan melihatnya kayak gitu sekarang. Iya, memang banyak faktor ketidakpastian tahun ini. Jadi itu yang kayak bikin market itu berubah-berubah. Terus sektornya juga pindah-pindah. Abis ini, wah ini kayaknya consumer, semua main consumer. Consumernya mulai kelelahan. Oh ini kayaknya US dollar naik, pindah lagi ke komoditi. Jadi itu dari zaman dulu gitu terus sih. Iya memang. Cuman ini lebih cepet Pak. Kalau yang sekarang itu memang karena dia nggak gerak kemana-mana, itu memang artinya ya mungkin bisa gitu kita beli murah ya, I don't know lah. Setiap orang kan punya strategi sendiri gitu ya. Iya benar. Dan kita memang harus terus belajar untuk menemukan yang cocok buat kita ya Pak ya. Dan kalau udah cocok pun aku bilang nanti mesti disesuaikan sama zaman. Kalau zamannya udah berubah, kita nggak bisa pakai strategi yang begini lagi nih kadang. Ini contoh. Siapalah saya maksain gitu. Iya. Gitu kan, setiap orang bisa beda-beda, sukanya beda, ngapain dipaksain gitu. Benar. Iya. Oke. Mungkin karena sisa 3 menit, aku share ke technical review dari kita ya Pak ya. Silakan. Oke, makasih Pak. Mana ya? Kok belum ke share? Oke, teman-teman, kita masuk ke technical review from the beginning. Seperti biasa, disclaimer, IHSG kita kalau bullish skenario, IHSG ini koreksi namun tertahan di support uptrend line jangka pendek di 6925. Jika bertahan level tersebut akan membuat peluang rebound membentuk rally menuju target symmetrical triangle di 7130. Jika bearish skenario itu IHSG gagal bertahan di support 6950 membentuk bearish divergence. Potensi koreksi berlanjut menuju poin A di 6825 dan jika terlewati akan membuka peluang kembali koreksi menuju PR set shark pattern di 6668 atau 6571. Dan untuk rotasi sektor atau RRG weekly-nya, kalau kita bisa lihat yang improving ini ada IDX Basic, IDX Energi. Kemudian yang di leading ini hanya ada IDX Infra. Sedangkan yang turun ke weekend ini ada IDX Cyclical, IDX Property, IDX Trans, IDX Non-Cyclical, IDX Finance, dan ini apa sih, ini nggak kelihatan nih. Dan yang di legnya ada IDX Health, IDX Tech. Dan untuk yang daily-nya, yang improving IDX Tech ini. Makanya kemarin kan kayak Goto buka, beli itu sempat naik karena ada isu
yang TikTok mau di ban itu. Kemudian IDX Health ini juga naik. Kemudian yang di leading ini ada IDX Infra sama IDX Basic, dan energinya ini turun ke arah weakening. Dan yang lagging ini ada IDX cyclical, non cyclical, IDX Industry, IDX Finance, dan IDX Property. Kemudian yang IDX Basic yang weekly, yang improving ini ESA. ESA ini cukup menarik ya, karena harga itu masih belum naik. Dan ada MDKA. MDKA itu masuk ke FTSE ESG bersama dengan Goto. Ini juga menarik, apalagi kalau harga terkoreksi. Kemudian yang ada di leading ada BRMS, ada BRPT, ada DKFT, ada Tekim, ada SMCB. Yang turun dikit ada Indakiat, ada ISSP, KMTR, Arci, INTP, SMBR, Semen Gresik. Jadi yang semen-semenan ada di IDX Basic. Dan yang lagging ini ada Agi, Antam, Weton, Tins, PSAB, Skras, sama Avia. IDX Energi Weekly ini yang menarik, kita bisa lihat yang improving ini ada ITMG, ada Daro. Dan yang leading ini ada ADMR, ada Medco, ada Bumi, ada ini Dewa, ini masih di mana? Dewa ini perbatasan antara leading. Kemudian ada ABMM, ada Energi, Harum ini mulai turun ke weakening, MBSS ada di weakening, RMKI, Elsa, Doit, Apexindo ini ada di weakening. Yang di lagging ada Coal, ada Petro, ada PTBA, ada BP, ada Akra, ada Indi, Pegas, dan Toba. Dan saham yang menarik untuk kita perhatikan ada Buka yang kemarin sempat naik. Buka ini menarik jika secara teknikal buy if break 248. Dia akan tes resisten kuat jangka menengah. Jadi 248 ini ada resisten yang sebenarnya cukup kuat, dan dia udah coba break beberapa kali dan selalu nggak berhasil. Jika berhasil dia break, maka Buka itu berpotensi membentuk pattern inverted head and shoulder dengan target 320. Dan jika ingin melakukan pembelian bisa dilakukan di area 252, 242, target 1 268, target 2 itu 320, dan stop loss-nya di 232. MACD-nya udah positif dan parabolic SAR juga positif. Kemudian ada Penin Bank. Penin Bank ini kemarin sempat menguat dan kembali berada di atas support yang sebelumnya menjadi resisten 1345. Kemudian dia akan naik berkelanjutan menguji last high di 1425. Dan jika berhasil dilewati akan membuka potensi dari Penin Bank untuk rally menuju target cup and handle di 1750. Rekomendasi technical untuk Penin adalah buy. Buy-nya bisa dilakukan di 1410 hingga 13. Target pertama adalah 1565. Target kedua ada 1750 dan stop loss di 1270. MACD-nya tapi ini masih negatif, tapi parabolic SAR sudah positif. Kemudian ada NCKL. NCKL ini koreksi dan bertahan di support yang sebelumnya menjadi resisten di 1020 dan 1000. Jika bertahan di level tersebut, maka NCKL akan kembali rally menuju target ascending triangle di 1200. Rekomendasi teknikal untuk NCKL adalah buy. Buy-nya adalah 1040 hingga 990 dan target pertama 1080, target kedua 1200 dan stop loss-nya 980. MACD dan parabolic SAR sudah positif. Kemudian ini ada Indakiat. Indakiat ini rebound dari support channel di sekitar 9.200, berpotensi rebound lanjutan menuju target 10.125 atau 10.400. Saat ini Indakiat sudah berada di atas Kumon dan Tenkan-sen level. Rekomendasi teknikal untuk Indakiat adalah buy. Buy-nya bisa dilakukan di 96 hingga 9.300 dan target pertama di 10.000, target kedua 10.400 dan stop loss-nya di 9.000 walaupun MACD sama parabolic SAR masih negatif. Dan untuk MTL ini rally sejak awal Agustus. Nih, kita bisa lihat ya, dari sini Agustus mulai naik. Dan akan tes last high di 760. Jika break 760, baru MTL akan rally lanjut menuju 935. Jadi MTL ini bisa dilakukan jika dia break 760. Buy-nya bisa dilakukan di 770 atau buy on weakness di 740. Target pertama adalah 800, target kedua 835 dan stop loss 715. Kemudian ada MIDI ini membentuk VCP pattern.
break resistance kuat 460 akan membuka peluang MIDI untuk rally menuju target ascending triangle di 830. Jadi ini resisten kuat 460 ini sangat penting ya, karena ini sama kayak tadi kita lihat. Ini udah berapa kali coba di break ini belum berhasil, tapi begitu dia break misalnya terutama dengan big volume ini akan sangat menarik karena rewardnya ini kita bisa lihat secara teknikal itu berpotensi ke arah 830 dan overall MIDI ini masih dalam uptrend. Dan ini rekomendasi teknikal buy if break 460, buy area 466 hingga 436, target pertama 540 dulu dan target kedua 650 dan stop lossnya di 830. Jadi memang nggak bisa langsung ke 830 karena nih ada beberapa resisten yang akan dilewatin. Tapi ini kalau misal target 1 atau resisten 1 ini bisa lewatin, mungkin kita akan tes resisten berikutnya 650 baru arahnya ke 830. Tapi ini semua berbicara mengenai probabilitas ya kalau teknikal itu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku sharing. Kayaknya kita udah cukup lama ya Pak ngobrol di sini ya. Mungkin kita saatnya udahan nih, tapi mungkin Bapak bisa kasih sedikit closing statement ke teman-teman, dan mungkin bisa teman-teman jangan lupa untuk follow Pak Parahita punya IG, tadi udah sempat ditulis juga tuh di kolom chat. Ada kata statement. Karena saya tahu, karena saya kalau memang teman-teman di sini ya, karena saya sendiri juga itu belajarnya macam-macam gitu ya. Artinya gini loh, mau pakai strategi apapun itu ya silakan aja, silakan pilih apa yang disukai, apa yang cocok. Yang jelas jangan sampai bikin kita nggak tidur kalau malam. Itu aja sih saran saya. Kalau sampai susah tidur malam berarti ada nggak beres secara kita. Itu aja sih. Oke. Jadi memang pesan dari Papa Rene simple tapi bener Pak. Kalau kita udah nggak bisa tidur berarti ya kita nggak cocok dengan gaya itu atau nggak cocok dengan investasi ini, karena risk profile itu kan balik lagi tiap orang beda ya Pak ya. Iya. Oke. Ya udah Pak, makasih banyak untuk waktunya, makasih juga insight-nya yang memang sangat membantu teman-teman semua, dan terutama saya juga banyak belajar di sini. Ntar mudah-mudahan kita bisa minta waktu Bapak untuk mengupas laporan keuangan ya Pak. Oke, siap. Oke, mungkin gitu dulu ya Pak. Selamat siang dan happy Selamat siang semuanya. Terima kasih. Thank you. Bye semua.